Hai, kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungestar. Tahun ini sudah mulai memasuki tahun ajaran baru dan juga banyak sekali siswa untuk mencari sebuah device laptop. Sebenarnya bukan hanya siswa saja, tetapi banyak sekali mahasiswa yang masih bingung cari laptop dengan tipe apa dan juga budget berapa. Saat ini banyak brand yang menawarkan dengan range harga 2 jutaan kita sudah mendapatkan laptop, dan di video kali ini saya akan membuat 5 buah laptop yang bisa menjadi solusi untuk kalian yang mau mencari laptop dengan budget yang minim. Dan 5 rekomendasi laptop kali ini adalah tentunya laptop dalam kondisi baru. Jadi laptop yang saya rekomendasikan kali ini bukan dalam kondisi second. Dan 5 buah rekomendasi laptop kali ini, yang pertama di range harga 2 jutaan adalah laptop dari Asusbook X3. Bagi sebagian besar orang mungkin agak asing dengan laptop dari Jumpertech. Ini adalah laptop dari brand Cina yang memproduksi sebuah laptop dan juga perangkat-perangkat komputer. Salah satunya produk adalah Jumpertech Asusbook X3 yang tentunya harganya ini cukup terjangkau, yaitu di kisaran 2 jutaan aja. Laptop ini memiliki keunggulan yang sangat mencolok di bagian layarnya yang ukurannya 13,3 inci. Soal panel yang dipakai oleh Asusbook X3 ini adalah sudah menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD. Bentuknya juga cukup kompak, tipis dan sangat ringan. Material yang dipakai ini terbuat dari material metal. Tentu material metal ini cukup baik untuk menghantarkan panas. Feel saat memegang pertama kali laptop Asusbook X3 ini memang agak sedikit mengkhawatirkan karena masih terasa ringkih. Actionnya juga kita bisa buka sampai 180 derajat, yang mana ini bisa dimanfaatkan untuk presentasi ataupun diskusi atau sekedar lift up layar menggunakan pen holder. Selain itu, untuk dapur pacu pakai Intel Celeron N3350 dengan kartu grafis bawaan Intel HD Graphic 500. RAM-nya juga lumayan besar, 8GB, dengan storage sudah menggunakan SSD dengan kapasitas cukup besar sampai 256GB. Dengan harga 2,5 jutaan aja, laptop Asusbook X3 ini bisa menjadi pilihan kalian yang mau cari laptop di harga 2 jutaan. Konektivitas juga sudah menggunakan Bluetooth dan juga Wi-Fi. Untuk portnya juga dibilang lengkap, ada USB 3.0, ada 2 buah, dan ada juga earphone dan juga memory card, dan ada HDMI dan 1 buah DC-in. Untuk baterainya sendiri, untuk kapasitasnya cukup besar, 450 mAh lithium baterai, tapi sayangnya untuk daya tahan baterainya ini masih kurang awet. Yang kedua adalah datang dari Advan, yaitu Advan Soulmate. Ya, buat kalian yang belum tahu, Advan sekarang sudah memproduksi laptop yaitu Advan Soulmate yang hanya dibanderol di harga 2 jutaan aja. Waktu awal launching, Advan Soulmate ini di harga 1,99 jutaan, tetapi tidak menggunakan Windows, masih menggunakan DOS. Tetapi untuk laptop Advan di harga 2,4 jutaan sudah menggunakan Windows 11. Advan Soulmate ini meluncur dengan fitur dan juga teknologi yang cukup terbaru. Dia dilengkapi dengan Windows 11 original, ada juga port USB Type-C yang sudah support dengan power delivery dengan daya 45 watt. Dengan fitur ini kita bisa mengecas laptop pakai charger HP. Yang penting mendukung dengan adapter 45 watt. Untuk spesifikasi jeruan standar laptop di kelas entry level pakai Intel Celeron N4020 2 core 2 thread dengan integrated grafik. Dan untuk RAM-nya sendiri ini DDR4 4GB SODIMM yang tentunya masih ada 1 buah slot yang kosong, karena untuk laptop dari Advan Soulmate ini RAM-nya sendiri ini tidak tersoldel pada motherboard, jadi kita bisa upgrade lagi. Dengan desain yang modern dan juga elegan, Advan Soulmate cocok dipakai buat pelajar, karyawan, atau kalian yang punya bisnis UMKM dan butuh laptop dengan keperluan yang ringan-ringan seperti administrasi. Dan tentunya harga dari laptop Advan Soulmate ini sangatlah terjangkau. Advan Soulmate ini layar 14 inci, dan untuk jenis panel yang dipakai ini adalah jenis panel TN. Untuk resolusinya sendiri ini HD 1366x768. Untuk layar HD ini memang tidak cocok untuk kalian yang mau membeli laptop untuk kebutuhan grafis, editing, ataupun gaming. Dan untuk konektivitas yang diberikan menggunakan Wi-Fi 802.11 BGNAC yang tentu sudah menggunakan Wi-Fi 5 dan juga sudah mendukung dengan Bluetooth 4.2. Untuk portnya sendiri ini ada 1 buah USB Type A 3.0 dan ada USB Type A 2.0, ada USB Type-C yang tentunya sudah support dengan power delivery
dan satu port HDMI, ada satu DC-in dan juga combo audio jack dengan ukuran 3,5 mm. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini 5000 mAh untuk kebutuhan yang ringan-ringan seperti browsing ataupun multitasking. Laptop Advanced OLED ini bisa bertahan 4-5 jaman. Selanjutnya ada datang dari brand yang cukup mentereng di Indonesia yaitu HP. Salah satunya produk HP yang bisa dinikmati di harga 2 jutaan adalah HP Chromebook 11 G8. Chromebook secara device fisik dia seperti laptop, tapi untuk sistem operasinya ini menggunakan sistem operasi dari Chrome OS, yang mana tampilannya sendiri ini sangat mirip dengan HP Android kalian. Bedanya ini dalam bentuk laptop. Chromebook ini memiliki ukuran 11 inci dengan resolusi HD yang sudah dilengkapi dengan anti glare. Layarnya juga bisa kita buka sampai 180 derajat. Selain itu, buat fungsi presentasi ataupun diskusi, mungkin fitur ini juga ditunjukkan supaya engselnya nggak gampang patah. Mengingat Chromebook ini lebih ditunjukkan untuk anak-anak dan juga kaum pelajar. Selain itu, untuk dari segi desain, Chromebook 11 juga dirancang supaya tahan banting dengan sudut-sudutnya yang diperkuat dengan logam. Untuk keyboardnya sendiri ini juga sudah spill resisten, tahan terhadap tetesan air, tapi ini bukan tahan air ya. Untuk jeroannya, Chromebook 11 menggunakan prosesor dari Intel Celeron N4020 dengan UHD grafik 600. RAM-nya ini 4GB onboard. Untuk storage yang dipakai ini menggunakan tipe eMMC dengan kapasitas 160GB. Selain itu, untuk Chromebook 11 ini juga hadir dengan port USB Type-A dan juga USB Type-C. Dengan port ini kita bisa tetap pakai device flash disk. Kelebihan lain dari Chromebook dibandingkan dengan laptop biasanya adalah kemudahan pemasangan berbagai aplikasi yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Untuk proses pemasangannya juga cukup mudah dan bisa dibilang praktis. Tidak ada bedanya pemasangan sebuah aplikasi pada smartphone. Sedangkan salah satu kelemahan utama dari Chromebook adalah kemampuan komputasinya dan juga kinerja yang terbatas dibandingkan dengan perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows. Chromebook tidak bisa menjalankan aplikasi-aplikasi intensif sumber daya seperti aplikasi edit foto dan juga edit video yang lebih advance atau lebih lengkap. Untuk spesifikasi dari Chromebook 11 G8 ini, layarnya 11,6 inci dengan resolusi HD 1366x768 dan sudah dilengkapi dengan anti glare. Untuk kecerahan layarnya ini 220 nits, 45% NTSC. Untuk prosesornya sendiri ini Intel Celeron N4020 yang mana ini memang cocok digunakan untuk sistem operasi Chrome OS dibandingkan menggunakan sistem operasi Windows, karena Chrome OS lebih ringan dibandingkan dengan Windows. Untuk RAM-nya sendiri ini 4GB LPDDR4 yang tentunya ini onboard, tidak bisa kita upgrade lagi. Untuk storage-nya sendiri ini 160GB menggunakan eMMC yang tentunya ini juga tidak bisa kita upgrade. Untuk konektivitasnya sendiri ini sudah menggunakan Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth. Untuk portnya sendiri ini ada 2 buah USB Type-A dan juga ada USB Type-C yang tentunya ini sudah support power delivery dan juga transfer data, dan juga dilengkapi dengan port headphone yang sudah mendukung dengan stereo. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini 47 mAh yang tentunya ini bisa bertahan 7 jaman lebih. Yang keempat ada dari Axio Slimbook 3. Axio sendiri adalah satu brand lokal asal Indonesia yang memproduksi laptop dan juga ponsel cerdas. Kekuatan utama dari Axio Slimbook 13 ada pada layarnya. Laptop yang harganya 2,3 jutaan ini sudah menggunakan layar IPS yang resolusinya ini cukup luar biasa, yaitu 2,5K atau 2,5K. Kualitas tampilannya juga tajam, warnanya juga cukup menyala, dan untuk sudut pandangnya ini cukup luas. Gak cuma itu, Axio Slimbook 13 juga punya bobot yang cukup ringan, cuma 1,2 kilograman. Dengan begitu, seseorang yang mempunyai mobilitas yang cukup tinggi tak akan terasa terbebani ketika membawa laptop yang satu ini. Untuk dapur pacu yang digunakan di laptop kelas entry level yaitu sudah menggunakan Intel Celeron N4020 yang tentunya terbantu dengan kapasitas RAM yang cukup besar yaitu 6GB. Dan untuk storage-nya sendiri ini sudah menggunakan SSD SATA. Untuk aktivitas ketik mengetik, keyboard dari Axio Slimbook 13 ini cukup nyaman, tapi ini belum dilengkapi dengan backlight. Ya tentunya nggak apa-apa karena harga 2,3 jutaan ini sudah cukup mumpuni. Laptop ini dijual dengan garansi selama 1 tahun dan untuk paket penjualannya ini sudah dibanding dengan Windows 10 Pro. Akan tetapi untuk laptop dari Axio
Axio Slimbook 13 ini belum dilengkapi dengan Microsoft Office. Yang terakhir yaitu dari Axio lagi, Axio MyBook 14F. Axio memang cukup terkenal dengan layarnya yang cukup mantap karena sulit untuk menemukan laptop yang layarnya Full HD atau panelnya VA di harga 2 jutaan. Namun Axio berhasil mewujudkan lewat Axio MyBook 14F. Laptop ini di harga 2,7 jutaan ini sudah dipakai dengan layar IPS 13,3 inci yang resolusinya sendiri ini lagi-lagi 2,5K. Selain layarnya yang bagus, penampilan laptop ini juga cukup oke karena bezel yang lumayan tipis. Bobotnya ini juga cukup ringan, hanya berkisaran 1,2 kilograman aja. Untuk ketik-mengetik laptop ini cukup nyaman meskipun keyboardnya ini belum dilengkapi dengan lampu backlight. Axio MyBook 14 adalah salah satu laptop standar untuk pelajar dan juga pekerja kantoran. Laptop ini dijual dengan garansi selama 1 tahun, tapi lagi-lagi tidak dibanding dengan Microsoft Office. Untuk prosesornya sendiri ini memang prosesor dari kelas entry level yaitu Intel Celeron N4020 2 core 2 thread yang kecepatannya ini 1,1 GHz sampai 2,8 GHz. Untuk grafik cardnya sendiri ini Intel HD Graphics 600. RAM-nya sendiri ini 8 GB DDR4 onboard yang tentu kita tidak bisa upgrade lagi. Untuk storage-nya sendiri ini 128 GB yang tipenya ini adalah SATA yang ukurannya 2,5 inci. Untuk konektivitasnya sendiri ini sudah menggunakan Wi-Fi 802.11bgn dan sudah dilengkapi dengan Bluetooth 4.0. Untuk portnya sendiri ini cukup lengkap, ada satu buah USB Type A 2.0, ada USB Type A 3.0 dan juga combo audio jack 3,5 mm yang sudah mendukung stereo. Ada HDMI dan juga ada mini HDMI dan satu lagi ada DC-in dan juga micro SD yang up to 64 GB. Ya itulah beberapa rekomendasi laptop di harga 2 jutaan. Memang untuk di harga 2 jutaan kita tidak bisa berharap lebih karena untuk prosesor yang digunakan ini memang kelas entry levelnya dari Intel yaitu Intel Celeron N4020 dan juga Intel Celeron N3350 yang mana tentu kalau kita sebagai pelajar untuk Celeron N4020 ini memang sudah cukup. Ya tentu kalau kita mau buat gaming ya enggak terlalu bisa berharap banyak karena untuk Intel Celeron memang diprioritaskan untuk kebutuhan yang basic-basic saja. Tetapi yang menarik di harga 2 jutaan ini ada beberapa brand yang memberikan layar yang cukup bagus yaitu dari Axio yang sudah menggunakan layar IPS dan resolusinya ini 2,5K yang mana ini tidak ada di laptop di harga 4-5 jutaan. Dan itulah beberapa pilihan laptop di harga 2 jutaan ataupun kalian yang mempunyai rekomendasi lain di harga 2 jutaan kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Sekian video kali ini dan jangan lupa subscribe dan juga like, dan jika video kali ini bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, sekian dari saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.